Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa di request. Langsung saja ke saham pertama, SS yang ditutup di harga 525 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya SS di distribusi. Langsung saja ke tradingnya, SS lebih cenderung kemana, bisa potensi turun dulu ya. Tapi nggak jauh kayaknya. 480 lumayan juga sih, sekitaran 7%an kalau turun. Kenapa? Pandangan saya ya, kalau nggak langsung rebound minggu ini ya, hari Rabu nanti kan mulai perdagangan nih, baru hari Senin masih libur, besok cuti bersama. Nah, kalau dia tembus 550 sih minggu ini bagus. Tapi kalaupun turun sebenarnya nggak masalah. Yang masalah itu yang kalau beli harga nanggung ini dibawa turun dulu kan. Iya kalau naik, kalau nggak waduh nunggu pagi kan. Mudah-mudahan langsung naik ya. Tapi kalau dilihat time per weekly-nya, doji volume. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa perhatikan. Dia itu mau menembus resisten 550. Tapi lihat, 4 minggu dia tuh naik dengan volume makin menurun. Nah, jadi kalau ada satu candle merah atau doji minggu ini sebenarnya nggak masalah. Yang penting nggak jebol 478. Pandangan Bornet Trader gimana? Ya gambarannya tetap triggernya itu ISG bullish akhir bulan atau mulai minggu keempat ya akan uptrend juga ya. Untuk SS pasti ke trigger, pasti flow-nya juga muncul, cuman sektor rotasi ya. Cuman ya kalau ISG bullish rata-rata saham pasti naik, semua sektor pasti kecipratan, tapi naik tingginya ya itu lagi kembali ke sahamnya masing-masing. Itu ya, jadi masih menarik gak Access masih menarik. Kalaupun dibawa turun itu menurut saya average down aja. Tapi ini disclaimer ya. Ya pertimbangannya 478 jebol ya. Kalau nggak mau nunggu lama, out aja, lumayan dalam memang kalau baru beli harga sekarang. Cut lossnya sekitar 8% apa? 478, 474 tuh 10% cut lossnya. Siap nggak? Kalau menurut saya untuk swing 10% tuh masih ideal. Menurut saya ya, secara gambaran ya, secara teknik itu 10% time frame mungkin sebulan lebih dikit itu 10% ideal untuk cut loss. Tapi ini kembali ke masing-masing ya, karena pengalaman Bapak Ibu yang itu jadi bisa gambarannya. Kalau saya gimana? Kalau saya kebiasaan maksimal itu ya di 7%, tapi jarang. Kami biasanya di 4% sampai 6% range itu cut lossnya. Kenapa segitu? Bisa kena cut loss dong kalau pendek-pendek. Iya betul, tapi kami bisa sangat mungkin gantinya ya, dan bisa waktu dalam cepat. Maksudnya ya misalnya kemarin cut loss, seperti kemarin kami cut loss PNLF, esokannya hari Jumat kami dapat dari Eral cut loss 4,5% itu di PNLF. Kami di Eral itu 6% apa 7%, 5 sampai 6% tuh di Eral dapat. Sebelumnya kami dapat hari Kamis kalau nggak salah ya, INPC kami beli di 180, 182 dan dia naik sampai 200, tuh hampir 10% kami dapat. Nah itu ya, jadi ya itu menurut saya ya strategi yang saya punya, sistem trading yang saya punya, pengalaman yang saya punya seperti ini ya, idealnya segitu bagi saya dan teman-teman di grup. Ya kalau ada yang nggak mau cut loss itu sudah di luar kendali saya lah ya. Gak bisa juga saya memaksakan karena ya kembali ke masing-masing. Kadang ada juga yang kena cut loss, yang nggak kena cut loss tiba-tiba 2-3 minggu ke depan naik lagi. Ada yang seperti itu punya saya. Tapi ya menunggu lama kan. Mendingan kalau saya cut loss nanti buyback di saham lain. Tapi ada yang nggak di cut loss pas di 5%. Ada juga. Tapi saya lihat kondisinya ya. Ya tadi saya lihat kondisi dan selama belum di range cut loss saya maksimal 7%, saya bisa bilang hold aja. Kadang saya buat trading plan tuh di 4 sampai 5% cut loss. Tapi pas dia menyentuh area cut loss, saya bilang saya update tuh di grup. Hold aja dulu. Kita lihat besok dan lusa. Ternyata besok dan lusanya baru naik atau minggu depan. Tapi dia nggak turun lagi ke bawah. Udah stay di situ, sideways nyamping. Nah, itu kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading, mencoba bersama bareng Bornet Trader, melihat strategi pilihan-pilihan saham Bornet Trader yang kalau tertarik bisa secara free, tapi harus punya akun Stockbit ya, bukan akun forumnya ya, media sosialnya, tapi
buka akun sekuritas Stockbit dengan minimal saldo nanti 10 juta Bapak Ibu top up kalau yang baru daftar, atau pengguna lama sudah lama trading di Stockbit masih bingung nih cari-cari saham, masih belajar. Kalau ada saldo di RDN cash Bapak Ibu itu pokoknya trading balance-nya 10 juta, Bapak Ibu bisa join. Gimana cara joinnya? Masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R41778 ya. Dan sebelum Bapak Ibu pencet join itu ada nanti notifikasi di atasnya kalau fee-nya itu naik ya. Fee normal 0,15 beli menjadi 0,175. Naiknya berapa? 0,025 aja. Itu sangat kecil. Dan fee jual yang awalnya 0,25 fee normal menjadi 0,275. Berarti naik berapa? 0,025. Jadi kalau digabung fee beli jual yang normalnya 0,4, yang kalau Bapak Ibu bergabung external community Stockbit Borneo Trader menjadi 0,45. Berarti naik berapa tuh? Naik cuma 0,05. Sangat kecil. 1% pun Bapak Ibu take profit itu udah untung pasti ya. Nah, coba aja dulu Bapak Ibu, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya udah tinggalin. Karena kalau Bapak Ibu enggak bergabung lagi di grup, Bapak Ibu keluar ya otomatis fee kembali normal ya. Jadi fee-nya nggak permanen. Silahkan kalau mau bergabung dan join. Tapi kalau Bapak Ibu pengguna sekuritas lain, kalau mau pindah aja ke Stockbit, karena Stockbit juga fiturnya lengkap, Stockbit Pro lengkap. Apa yang ada di RTA bisnis tuh ada di Stockbit ya. Jadi Bapak Ibu tinggal membiasakan aja. Daripada berbayar kan 120.000, mending pindah ke Stockbit. Nah itu ya, kalau tertarik bisa. Tapi kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas selamanya, bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader, link 3 di deskripsi. Silahkan. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk akses saat ini. Mudah-mudahan diangkat. MRT yang ditutup di harga 2360 menguat 0,42%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MRT di distribusi. MRT bagus. Candlenya bagus, volume bagus. Ini kalau seperti ini lanjut harusnya. Walaupun nggak lanjut paling satu candle koreksi. Plan yang terjadi minggu ini kemungkinan plan 1. Tapi bisa aja plan 1 setelah itu minggu depan baru dia break resisten 2500, plan 2 yang terbentuk. Ya. Ke atas target berapa? 3000. Coba lihat time frame daily. Daily-nya, nah daily-nya V-shape naiknya. Takut tiba-tiba 3 hari ke depan tuh koreksi dulu. Ya. Cukup dalam, kalau dia koreksi itu bisa sampai 2040 untuk MRT. Tapi oke lah, harusnya masih oke MRT. Bisa diperhatikan. Yang nyangkut hold aja dulu. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Kalau mau pakai cut loss ya juga bisa. Kalau ditanya saya, ya saya tetap pakai cut loss kalau punya. Tapi sayangnya saya nggak beli ya. Jadi itu aja dulu untuk MRT. Lanjut. LPPF yang ditutup di harga 1930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya LPPF akumulasi. LPPF hati-hati. Kenapa? Takutnya ada buangan. Tapi kalau nekat ya silahkan. Kalau dia jebol berapa nih? 1890 1900 buang dulu boleh. Bari back di 1780. Minggu ini itu LPPF kalau nggak dia sideways ya. Tapi kalau dia bisa break 2000 tuh langsung gas ke atas. Nggak ada cerita lagi balik ke arah seperti candle hari 8 Mei itu hari apa? Hari Rabu ya, hari Kamis. Nah, itu nggak akan seperti itu. Terus arahnya 2150. Pokoknya minggu ini kalau saya lihat sih, kalau market nggak terlalu signifikan, market ISG sideways, dia sideways. Tapi kalau ISG-nya tiba-tiba anjlok, buang aja dulu ya. Kalau dia jebol 1890 itu indikasi lemah. Tapi cenderung kemana? Kalau menurut saya cenderung lebih ke dia sideways. Coba Bapak Ibu perhatikan. Memang volume menurun. Tapi harusnya condong arah LPPF ke atas. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan lagi. Ya. Apa yang menjadi sentimen dia? Dia nggak ada sentimen jelek lagi ibaratnya. Kenapa? Sentimen yang bisa membawa terus turun itu kan dividen. Tapi Bapak Ibu perhatikan. 2 minggu yang lalu dividen langsung ditutup. Dividennya berapa tuh? Dividennya hampir
15% ya. Bayangin Bapak Ibu ya. Lebih bahkan kan, sempat turun tuh di hari kedua, anjlok lagi, terus baru rebound. Jadi ini aman, harusnya aman. Weekly-nya juga bagus, confirm nggak double bottom, konfirmasi. Kenapa? Sentimen dividend trap aja nggak mampu menahan untuk dia naik. Bayangin, itu aja logika kita berpikir ya LPPF. Tapi ini disclaimer karena Bapak Ibu belinya harga pucuk nih kalau sekarang ya. Ibaratnya seperti itu. Harusnya kalau memang seller kuat, itu dari dividen tuh nggak akan naik. Kemungkinan besar susah dinaikin. Apa yang mau dicari kan? Malah nih ngasih apa? Ngasih retail profit dalam waktu cepat itu tuh bonus. Karena di market ini kan nggak ada makan siang gratis yang sering dibilang. Lah ini dikasih makan gratis Bapak Ibu ya. Sempat drop lebih dari hampir 20% dia drop dan balik ke harga dividennya. Ya itu sebenarnya sudah memastikan lebih cenderung ke atas LPPF. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Itu untuk LPPF tergantung Bapak Ibu. Lanjut. MAPA yang ditutup di harga 725 terkoreksi 0,68%. Asing net sell. Kalau di bokar resminya MAPA sedikit ada akumulasi tipis. MAPA bagus, cuman sekarang agak nanggung ya. Apa? Doji. Memang koreksi belum kecil. Cuman kalau dia nggak tembus 750 minggu ini ke bawah. Apalagi ya, ingat Bapak Ibu, MAPA kalau besok atau lusa koreksi, maksudnya Rabu Kamis, ya udah 650 dulu. Nah, kalau dia ke 650 itu spek buy. Itu swing low-nya. Minggu ini kemungkinan besar swing low-nya kalau dia turun, habis itu gas lagi ke atas. Ya, target berapa? Masih sama, target minimal 800-850. Tapi kalau benar minggu ini swing low, itu kesempatan buy on weakness. Tapi disclaimer. Ya, apa? Lanjut. MAPI yang ditutup di harga 1310 terkoreksi 2,23%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya MAPI akumulasi tipis. MAPI mudah-mudahan aman ya. Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau dia jebol 1280 out dulu aja 1275 atau 1270. Gambarannya coba lihat time frame weekly. Koreksi biasa. Walaupun volume besar tapi koreksi biasa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. Bener, volume besar buangan. Tapi menurut saya, coba lihat time frame daily tadi ya, kita balik lagi. Itu lebih ke, ya memang ada buangan, tapi buangan dari atas. Tapi pas di support ini ya ini. Besok kita lihat. Maksudnya hari Rabu. Kalau jebol tadi 1280 buang dulu aja. Menurut saya lah ya. Harusnya kalau melihat lagi kebalik weekly-nya. Harus hijau. Minggu ini harus hijau. Ya, doji lah. Ya sebenarnya lebih bagus kalau misalnya dia jebol Rabu 1310, kalau Bapak Ibu yang ada cut loss, ya udah. Kalau yang belum beli, wait and see. Tunggu hari Jumat. Tutupannya di berapa nih? Kalau hari Jumat deket-deket tutupan di atas 1300, 1330 spek buy. Karena kenapa? Karena artinya kalau dia turun dulu Rabu Kamis, terus naik, doji berarti kan? Nah itu bagus spek buy. Target berapa? 1450. MAPI. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut, MIDI yang ditutup dagang 422 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MIDI di distribusi. MIDI bagus, laporan keuangannya juga bagus. Ini sih tembus uptrend. Kalau pandangan saya saham-saham uptrend ya, ini juga MIDI menarik, akan tembus sepertinya 440. Menarik perhatikan, weekly-nya aja bagus. Tapi kalaupun dia ada satu candle koreksi itu menurut saya mudah-mudahan nggak dalam banget ya. Mudah-mudahan ya 400 atau turunin dikit. Kita kasih toleransi berapa? 394. Udah itu. Jadi kalau ada candle bearish engulfing itu sebenarnya nggak masalah. Asal kuncinya jangan jebol 394. Ya. Ada potensi nggak tembus trendline downtrend? Ada. Daily-nya. Nah, daily-nya. Nih betul ya. Di pas saja kalau kita kasih toleransi sampai berapa tadi? 394. Jadi kalau dia tiba-tiba ada buangan dulu, ya nggak masalah. Nawar di bawah, karena ini doji. Kalau panat saya bisa masih perhatikan. Itu aja dulu untuk MIDI. Lanjut, RALS yang ditutup dagang 456 menguat 4,58%. Asing net sell. Kalau bukan resminya RALS di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Rals mau bagi dividen ya. Di berapa? Di 60 per lembar saham kalau nggak salah ya. Jadi 10% lebih itu dividennya. Langsung inflow besar. Jadi gimana nih Rals? Masih bisa ngangkat nggak? Mungkin masih bisa. Cuman Bapak Ibu juga lihat. Rals itu sudah naik dari 326. Udah naik 36%. Ya kalaupun naik menurut saya 480 aja. Habis itu sampai bagi dividen dia nggak kemana-mana. Sideways. Habis itu baru di dropin ke bawah. Ya, dividen trap. Mungkin nggak seperti LPPF. Nggak tahu. Kalau saya tahu, saya all in full margin. Ibaratnya pakai akun margin saya. Kalau memang tahu saya habis bagi dividen esok atau lusa atau 2 minggu lagi naik. Ya, tapi kalau pandangan saya untuk trading jangka pendek, kayaknya spare-nya sudah pendek. Ya, ya kalau cari 3% 4% mungkin dapat. Sampai bagi dividen Rals sideways aja. Mungkin di atas. Ya, di sini. Range berapa tuh kira-kira? 440, 480. Kemungkinan di situ aja. Habis itu ya selesai. Ini menurut saya sudah price in-nya. Jadi kalaupun naik terbatas sampai bagi dividen. Jangan Bapak Ibu berharap, wah dia mau bagi dividen 10%, naik dong sampai nanti menjelang kumdet. Lihat sebelumnya historinya. Udah naik duluan, itu udah tahu, ada yang tahu duluan. Ibaratnya markernya sudah ambil duluan, sudah nger ke atas. Jadi di atas ini nggak kemana-mana menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin silahkan. Jangan takut mencoba. Jangan terlalu didengar juga analisa orang. Ya, kalau Bapak Ibu yakin coba. Yang penting punya plan. Ya, karena Bapak Ibu kalau cuma mendengar katanya, kata orang, analisa seperti saya, kalau Bapak Ibu nggak mencoba dan takut, Bapak Ibu nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa punya pengalaman. Karena di market ini kalau mau trading tuh berinvestasi juga. Pengalaman yang mengajarkan Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman kalau investasi, melihat fundamental, melihat laporan keuangannya. Kalau nggak bisa bedah, nggak bisa analisa laporan keuangan, gimana mau tahu? Ya kalau cuman DER, PE, PBP, ya susah itu ya. Jadi itu aja untuk Rals. Lanjut. TKIM yang ditutup dengan 5.700 menguat 2,24%. Asing net sell. Kalau bukan resminya TKIM akumulasi. TKIM bagus ya. Kalau Bapak Ibu ada ikut di Borneo Trader External Community itu, saya ada rekomendasi TKIM pas 2 Mei ya, untuk tanggal 5 Mei. Dan 5 Mei-nya itu langsung sempat koreksi dikit, bis itu rebound ya. Selamat tuh, sesuai target kami waktu itu di 5.500 5.600, jualan entry-nya di 5.250 dan cari 5% 6% aja waktu itu. Tapi kalau seperti ini kan harusnya di hold aja. Kenapa dia koreksi nggak nyampe jebol 5.500 terus naik lagi? Target keberapa nih kalau jalan? 6.000 minimal, 6.200. Masih menarik nggak? Masih. Boleh beli nggak? Boleh. Asal siap nggak stop loss di bawah 5475. Saya nggak siap stop loss, saya lebih siap hot sampai dia profit. Karena ini saya lihat sudah analisanya ya, misalnya dia udah turun dalam downtrend udah lama nih. Masa sih nggak bangkit-bangkit? Boleh seperti itu, nggak salah. Man time frame-nya akan Bapak Ibu lebih lama, asal sabar. Jangan di tengah jalan putus harapan ya. Itu. Untuk TKIM kalau putus harapan cut loss cuma 1-2%, 5% nggak masalah. Tapi kalau putus harapannya cut loss-nya 10, 15, 20%, waduh. Sakit ya. Itu. Untuk TKIM. Lanjut. INKP yang ditutup di harga 5.775 menguat 2,21%. Asing net sell. Kalau bukan resminya INKP akumulasi. INKP bagus. Pokoknya di atas 5.500 bagus. Target sama 6.000, 6.200, 6.500 INKP. Sama, dia mirip-mirip dengan TKIM. Pokoknya TKIM rebound, INKP rebound. Itu. Lanjut. Data yang ditutup di harga 1.350 terkoreksi 1,45%. Asing net buy. Kalau bukan resminya data di distribusi. Wait and see dulu ya. Wait and see. Karena dia di bawah 1.400 tuh kalau menurut saya agak rawan. Bisa ke 1.200. Jadi lihat kalau dia tiba-tiba hijau, menarik juga sih. Kalau ditembus 1.400 ya, kita lihat minggu depan. Secara teknikal gimana? Bisa dead cat bone kalau minggu depan dia nggak tembus 1.400 ya, 3 hari ke depan lah, bukan minggu depan, 3 hari ke depan minggu ini, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, data itu kalaupun dead cat bone potensi tetap mantul dari 1.180 1.200. Harga sekarang kurang menarik.
Mending beli sekalian di 1400 atau sekalian di bawah 1200 data. Saham terakhir Atla. Ini ada yang request tapi menurut saya nggak usah aja dah ya. 50 apa yang diharap nih? Kalau ditanya gimana saham Atla, ya nggak ada yang tahu kalau di 50 seperti ini, ya. Ya tunggu bandarnya ngangkat lah. Itu aja. Tuh, dah lama dia bagi dividen juga ya. Dividennya berapa tuh? 0,8. Lumayan lah ya, hampir berapa tuh? 1% lebih. Ya, betul ya. Koreksi kalau saya salah ya. Ya, 0,5% lebih. Enggak tahu. Kalau saya enggak tahu kalau saham 50. Ya. Jadi janganlah berspekulasi di seperti ini, ya. Kalau mau berspekulasi itu spekulasi ya ini saham-saham yang lagi uptrend atau yang ada sentimen daripada Atla ya. Jadi nggak tahu kalau ditanya Atla gimana, saya nggak tahu ya karena masih di 50. Kalau BBKP kemarin kami HK di 53 karena ada tahu sentimen, rumor, tapi kami tunggu dia bangun. Jangan nunggu kalaupun ada rumor, ada cerita di Atla, tapi kalau masih bentengnya 700-an ribu, Bapak Ibu HK ya nggak akan gerak. Bapak Ibu HK 700.000 lot itu di HK. Kalau memang nggak ada sentimen, dimunculin lagi lot baru oleh bandarnya. Ya, cuma kita nggak akan bisa ngikut kalau bandarnya belum nyuruh naik. Bandarnya memang belum ada sentimen juga. Bandarnya belum mau. Ya Bapak Ibu HK sekalipun habis ini tetap diisi lagi. Yang ini jangan ikutin follow, ikutin bandar. Bisa nggak sih diikutin bandar? Bisa, tapi nggak bisa kita sempurna ngikutin tepat selalu. Seperti kemarin, ya kami beli BBKP itu nunggu di 53 atas baru kami beli. Nggak berani juga kami spekulasi buy di 50 pas dia mau bangun. Tapi di grup scalping beli nggak? Beli, ya kami HK 51. Nah, itu gimana caranya? Kenapa beda dengan swing? Karena beda strategi. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk Atla ya, skip. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.